Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dengan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Apakah sehat anak-anak? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa yang pada hari ini tidak hadir anak-anak? Hadir semua. Semua, Bu. Anak-anak, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini dan juga harus rajin belajar di rumah ya anak-anak. Kalian juga harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, pada hari ini kegiatan pembelajaran kita ya ada di KPD ya yang akan dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ada evaluasi yang akan kalian kerjakan secara individu nanti ya kegiatan pembelajaran kita. Sebelum pembelajaran ini dimulai, tadi Ibu sudah menge-share ya bahan ajar, kemudian ada LKPD ya, kemudian ada media. Itu sudah Ibu share melalui WhatsApp group. Apakah sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkalian pada bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran kita ya, yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan operasi perkalian pada bentuk aljabar dengan benar. Kemudian peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian pada bentuk aljabar. Baik anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi tentang perkalian bentuk aljabar, Ibu ingin bertanya dulu, siapa yang masih ingat atau materi terdahulu? Ayo, pada minggu lalu. Saya, Bu. Ya, Nesa. Materi sebelum perkalian adalah memahami tentang penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu ya. Ternyata kalian masih ingat dengan pelajaran pada minggu lalu ya. Bagus sekali anak-anak. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran materi perkalian. Nah, ini adalah perkalian bentuk aljabar anak-anak ya. Nah, di sini ada perkalian suku tunggal. Nah, seperti apa perkalian suku tunggal itu? Misalkan A dikali B sama dengan AB dan B dikali A sama dengan A dikali B atau sama dengan AB. Nah, ini berlaku sifat komutatif ya. Nah, kemudian contoh-contoh soalnya juga sudah ada di sini. Nanti bisa kalian lihat. Kemudian selain tadi merupakan perkalian bentuk aljabar sifat komutatif. Di sini juga ada perkalian suku dua dengan suku dua. Nah, misalkan di sini menggunakan hukum distributif. Nah, ya, kalian baca dengan menggunakan hukum distributif, yaitu ini ya, bisa kalian baca. Kemudian, nah ini contoh dalam menggunakan hukum distributif. Ini contohnya ya, ada soal menggunakan hukum distributif. Nah, misalkan Ibu kasih contoh soal nomor 1. Nah, ini penyelesaiannya di sini ya. Kita kalikan terlebih dahulu suku pertama ini dengan bagian yang kedua ya. Atau Ibu kasih contoh dengan cara skema ya. Kita menghitung perkalian menggunakan skema. Nah, ini perkalian perkalian dua suku dua dapat dijabarkan dengan menggunakan skema berikut. Nih ya. Jadi cara mengalihkan perkalian bisa menggunakan skema. Oke, anak-anak, nanti bisa lebih kalian pahami ya dengan membaca bahan ajar. Baik anak-anak, itu tadi dibahas penjelasan Ibu tentang materi perkalian bentuk aljabar. Nah, sekarang kalian perhatikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Tugas kalian, amati permasalahan atau soal yang ada di LKPD ya. Kemudian kalian diskusikan. Nah, untuk kelompok itu sudah Ibu bagikan di WhatsApp group. Kemudian jika ada hal-hal yang tidak kamu pahami ya, silakan kalian tanyakan. Jadi sekarang tugas kalian silakan mengamati dan berdiskusi secara berkelompok. Paham perintahnya anak-anak? Paham, Bu. Silakan kalian berdiskusi anak-anak. Baik anak-anak, setelah kalian diskusi dan sudah mengamati permasalahan di LKPD, apakah ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Ada, Bu. Agung, Bu. Silakan Agung. Apakah cara mengoperasikan perkalian itu sama dengan cara
mengoperasikan penjumlahan dalam bentuk aljabar? Sebelum Ibu menjawab, mungkin di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temanmu Agung? Saya, Bu. Ya, Eka, silakan. Tentu saja berbeda. Jika pada pertambahan dan pengurangan, kita harus mengelompokkan suku dan variabel sejenis, lalu mengoperasikannya dalam bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan pada perkalian, kita harus mengalihkan suku 1 dan suku 2, suku 2 dan suku 2, serta di perkalian juga bisa terjadi perpangkatan pada variabelnya. Benar sekali ya jawabannya Eka. Nah, yaitu tadi Agung, jawaban dari temanmu. Jadi tidak sama cara mengoperasikan penjumlahan dan perkalian. Nah, bagaimana? Agung? Baik, Bu. Udah paham. Ya, paham ya maksudnya ya. Baik anak-anak, karena waktunya untuk diskusi sudah selesai ya. Ibu harapkan semua sudah mengerjakan. Ada yang belum kah? Sudah semua ya? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, waktunya kita presentasi ya. Jadi Ibu minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian, dan kelompok yang lain silakan menanggapi. Silakan kelompok 1, Mita, presentasikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasi hasil kerja kelompok kami atau hasil diskusi kami. Soalnya, suatu tanah berbentuk persegi panjang akan ditanami pohon jati. Jika panjang tanah 3x dikurang 5 cm dan lebarnya 2x ditambah 5 cm. Tentukan luas tanah tersebut. Langkah 1, tuliskan yang diketahui dalam soal. Panjang sama dengan 3x dikurang 5 cm. Langkah kedua, tuliskan komponen yang ditanya. Ditanya luas tanah tersebut. Luas sama dengan panjang kali lebar. Langkah keempat, lakukan operasi perkalian bentuk aljabar. Luas sama dengan 3x dikurang 5 cm dikali 3x ditambah 5 cm. Ya, Bu. Ya, untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagaimana dengan kelompok lain? Mungkin ada yang menanggapi? Ya, siapa? Eka, Bu. Nah, silakan, Eka. Untuk nomor 4-nya itu menurut kami berbeda dengan yang punya kami. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi jawaban yang sebenarnya itu adalah L sama dengan buka kurung 3X dikurang 5 tutup kurung cm dikali buka kurung 2X ditambah 5 tutup kurung cm. Jadi itu adalah jawaban dari kelompok X. Ternyata pada langkah keempat tidak sama hasilnya dengan kelompok 1. Untuk kelompok 1, jawabannya pada langkah keempat itu masih salah ya, Mita. Nah, Ya, Bu. jadi tadi sudah dibenarkan oleh Eka. Jawaban yang benar adalah luas ya itu sama dengan dalam kurung 3x dikurang 5 dikali 2x ditambah 5. Untuk kelompok kita nanti bisa diperbaiki ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan untuk diskusi kelompok yang lain. Silakan presentasikan. Baik anak-anak, karena kalian sudah melakukan presentasi. Nah, anak-anak, karena waktu presentasi kita sudah selesai dan diskusinya juga sudah selesai, Ibu minta kepada satu orang siswa untuk menyimpulkan ya materi kita pada hari ini. Yo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Kesimpulannya adalah menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar dapat diselesaikan dengan memanfaatkan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Baik anak-anak, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, sebagai bahan evaluasi sudah Ibu kirim tadi ya melalui WhatsApp group soal di Google Form. Kalian kerjakan secara individu. Kemudian ada soal keterampilan yang Ibu bagikan juga pada LKPD karena Ibu ingin melihat apakah kalian sudah paham semuanya dengan materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya ya, materi memahami pembagian bentuk aljabar. Kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta kepada Febri, silakan pimpin doanya pada hari ini. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini,
Mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.